Kita bicara Panther aja deh. Itu kan speaker gila 150 dB. Sudah nggak ada input audio signalnya bahkan. Istilahnya line level kabel aja udah nggak pakai. Semua analog pokoknya Excel lu colokin pasti jalan. Sekarang lu kabel network dicolokin, RAM laku pak. Masukin switch ini, waduh error pak. Ratusan speaker di dalam satu instalasi dari satu sumber. AVB perfect. Ini hati-hati, ini trapnya di sini. Salam Promedia, masih dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan kali ini spesial banget karena segmen berani belajar audio di sini langsung live from ISE Barcelona, Vira Barcelona. Dan hari ini saya senang sekali, bangga, dan ya habis kata-kata saya pokoknya karena saya ketemu teman sahabat lama dan seingat saya ketemu anak ini sama almarhum Pak Yupo, saya nemu di halte di Malang. Welcome, the one and only Leo Tansil. Apa kabar? Ini jauh-jauh ke Eropa, ketemunya Bapak Yosua Maning. Apa kabarnya, Cuk? Baik, Pak. Baik. Oke, netizen se-Indonesia Raya, saya perkenalkan dulu, atau mungkin Leo perkenalin dulu. Jadi, sekarang di Kev itu posisinya sebagai apa dan sejak kapan mulai join di Kev itu? Oke, jadi sejak tahun lalu itu, ya puji Tuhan lah, kita punya kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut, berkembang secara karir, sehingga sekarang aku megang sebagai Direktur Teknik Asia Pasifik. Direktur Teknik Efek Asia Pasifik dari Kevito. Dari Kevito. Ya. Netizen perlu saya info, Kevito itu adalah produk pro audio speaker dari Ceko. Dari Cek. Semuanya made in Ceko, dari part, pembuatan. Jadi nggak ada yang kita OEM ke Cina bawa sini, nggak ada. Satu pun nggak ada yang ke Cina. Ya. Karena bagi Kevito, sing penting itu adalah kualitas suara. Ya. Jadi kita nggak pentingin tampang yang terlalu bolo, tapi ya nice lah, pastilah kamu mungkin lele soro lah ini. Jadi bedanya ya, ini kafe ya, bukan KW. Catet, ini kafe 2 Pak. Ya, kafe dia 2. Bukan KW 2 gitu ya. KW 2 ya, kafenya 2 ya. Apa sih lebihnya Kevito dari speaker yang lain? Oke, jadi bagi kita sangat penting untuk kita apa ya jenenge ya? Bukan menyelamatkan, tapi mempreserve kualitas suara dari ujung sampai ke ujung, tidak ada cacatnya. Oke. Jadi tidak ada cacat itu bukan hanya frekuensi respon, tetapi secara time yang sering dilupakan. Nah, nanti ada hubungannya nih. Nanti kita kalau ngomongin lebih lanjut sangat berhubungan nih. Time adalah faktor penting di dalam suara. Jadi frekuensi tinggi bagaimana disampaikan, detail yang frekuensi tinggi itu harus di-preserve. Jadi gampangnya begini, kalau saya punya spike impulse, nggak boleh ono buntutnya. Jadi apakah speaker yang lain tidak ada yang seperti itu? Specifically apa bedanya di Kevito? Di Kevito tadi, high speed electronic, stay in the analog. High speed electronic. And stay in the analog. Sampai bukan kita berarti anti digital. Kalau digital bisa menyamai sampai segitu, ya kita akan moving digital. Contoh kita punya delay line. Delay line kita jalannya sampling rate-nya 20 MHz. Ya, itu salah satu. Karena kita menemukan nggak sampai 20 MHz. Tadi itu kita preserving high frequency pulse, kayak misalnya simbal. Nggak bisa, smear. Jadi simbalnya nggak bisa cek kono buntute. Karena resolusinya tidak cukup. Nah, balik lagi tadi kalau tanya, kok apa perusahaan lain nggak ngelakuin itu? Bagi saya simpel. Wong Jawa, bagi orang Jawa, pedes sama bagi orang Manado, pedes 2 hal yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi ada yang mau, ya segini aja gua cukup kok. Dengan high segini orang udah ngomong bagus, informasi cukup. Tapi bagi orang tertentu, enggak. Saya mau lebih resolusi lagi. Saya mau lebih detail. Saya mau dapat ambience. Jadi kalau kita putar recording atau tuh, hawa ruangannya itu saya bisa dapat. Airy-nya istilahnya orang studio. Jadi orang studio sudah kerja keras mempreserve airy-nya di rekaman dia, begitu sampai di speaker kita, hilang semua, udah nggak nyampe. Tapi ada yang ngomong, nggak apa-apa, yang penting kan vokalnya bagus, bassnya bagus, nggak apa-apa. Salah satu kekuatan kita adalah detail di high tadi, understanding. Bagi kita, makin banyak
driver ini satu lagi yang membedakan paling utama Kevito dengan yang lain adalah kita adalah pabrik speaker point source. Lihat yang gede, lihat di atas. Ini salah satu line yang kita yang cukup medium size. SL series ini. SL series. Nomor 1, high frequency drivernya ada berapa? CG. High F drivernya cuma 1. Ya, ini duduk mengajukan partai yang itu untuk pemilu yang tidak ada hubungannya ya. Tapi satu HF driver. Karena kalau misalnya sampai kita punya 2, pasti nanti ada datangnya balapan. Nah, balapan itu bagi kita bermasalah karena kamu nggak mungkin dapat kalau ini. Nah, ini susah ya netizen ya. Ini meskipun dia direktur teknik dari sebuah pro audio brand Eropa, tapi tetap ya karena cangkem rawon gitu ya. Jadi wetengnya kampung, jadi tetap aja analoginya Lombok Indonesia. Ini sudah menderita, tidak makan nasi berapa lama ini sudah menderita dari kemarin pizza loh. Jadi netizen kita perlu bangga ya. Maksudnya jangan kita itu inferior. Mentang-mentang nek wis bule pasti lu jago, mixingnya lebih bagus, belum tentu. Ada banyak anak-anak Indonesia, salah satunya Leo Tansil ini teman saya, sahabat dari lama, ternyata sekarang sudah diterima di global market, bahkan sebagai direktur teknik dari sebuah brand yang cukup ternama, Kevito gitu ya. Nah, Le, kita sekarang mau bahas nih. Kevito kan ya udah namanya sudah cukup dikenal lah sebagai produk Eropa gitu ya, dan di klub cukup kuat. Lalu HD seriesnya juga high definition bener-bener. High definition bener-bener. Dan jangan lupa teater Pak, teater. Salah tuh yang market kita ini kayak surga dan neraka gitu ya. Jadi satu yang clubbing, yang satu teater juga market kita yang paling kuat gitu ya. Monggo terus kan. Nah, isu yang lagi rame banget nih. Leo ini juga dulu sebelumnya salah satu produk spesialis dari Mayer. Kita semuanya ini terbuka, kita ngomong brand, kita bukan merendahkan, menaikkan, memuji, enggak. Tapi kita ngomong pure teknologi. Itulah Promedia Innovative Solution Channel. Jadi kita konsepnya berani, belajar audio di sini. Jadi kita ngomong based on teknologi gitu ya. Dulu waktu di Mayer, itu kan juga sama ini. Betul-betul high definition, high quality, active. Ini ya aktif juga lah ya. Ini ya ada aktifnya juga. Ada aktifnya, meskipun powernya pasif pun juga powernya dari si Kevito sendiri. Yes. Kemarin gue lagi naikin itu, Le, tentang hotnya DNB dan L Acoustic merge untuk kolaborasi menggunakan Milan FEB. Di mana sebelumnya kemarin gue juga interview ngobrol sama Scott Gledhill, Mayer Sound. Ultra X semuanya sudah menggunakan Milan FEB. Nah, so what do you think about Milan FEB? Aku merasa itu sangat bagus. Aku tuh merasa sangat bagus dalam industri. Tapi apakah kalau ditanya dari sudut pandang Kevito dulu sedikit ya supaya ini ya, apakah sesuai dengan apa yang dicari Kevito? Menurut kita belum nyampe, ya, belum nyampe. Tapi bukan berarti produknya kurang atau enggak. Tapi itu sangat baik untuk industri. Karena selama ini kita itu, ini gini. Zaman dulu itu kita paling pusing apa? Mixermu digital mau koneksi pakai network. Networknya formatnya apa? Kita tidak punya. Kalau zaman dulu analog, semua analog pokoknya XL lu colokin pasti jalan. Jalan, semua jalan. Sekarang lu kabel network dicolokin, RAM laku Pak. Masukin switch ini, waduh error Pak. Colokin ini. Ini maksudnya protokolnya apa? Protokolnya. Karena terlalu banyak protokol digital sehingga interoperabilitas antara satu speaker, satu mixer, satu nggak karu-karuan. Ya. Ada yang standarnya IS, ada yang standarnya Dante. Nah, dengan IFEB ini adalah sesuatu yang memang salah satu pelopor pertama adalah Mayer. Tapi bukan hanya Mayer, tapi juga Cisco dan Apple. Ya, ini mungkin nggak banyak orang tahu. IFEB ini yang starting Cisco dan Mayer ini salah satu pemain gede loh di IFEB. Karena mereka berpikir bagaimana audio ini ditransmit. Ya. Yang jadi masalah di dalam transmisi audio secara digital adalah bagaimana memastikan clock signal kita akurat. Jadi bukan hanya data. Yang susah itu bukan datanya. Yang susah itu clocknya. Bayangin ya kalau kita punya pabrik, kita ngomong jamnya masuk kerja jam 9 nih. Tapi ada yang jamnya 9:05, 18,5, 18:55. Lalu mau mulai kolaborasi. Nggak jalan. Nah, itu yang jadi masalah. Clock ini harus akurat.
Nah, waktu dimasukin ke switch standar ini bingung. Dianggap clock ini sebagai standar data. Gua bisa tahan, gua bisa lewatin gitu aja, suka-suka mereka, gitu ya. Nah, lalu kalau di Dante solusinya adalah pakai standarnya teleponi sebenarnya, VoIP. Namanya VoIP, namanya QoS. Nah, Cisco dan Apple mikir, ada cara yang lebih baik untuk melakukan itu. Harusnya prioritas ini dihandle oleh switch-nya, bukan protokolnya. Kayak Ethernet kalau sekarang kalian pakai di rumah YouTube, emang mikirin QoS-nya apa? Kerah kan? Ya dicolok, dijalankan, ya melaku kok. Iya kan, nggak perlu. Nah, itu yang mereka mau. Saya stop dulu. Bedanya, kenapa nggak Dante? Ini kan netizen nih, kita lagi ngomongin Dante aja ya di konten-konten kita. Orang masih belum aware Dante ini panganan opo gitu. Belum sampai mendantekan audio dan mengaudiokan netizen dengan Dante. Sekarang sudah muncul Milan EVB. EVB itu audio video bridge. Jadi supaya tahu dulu ya. Bedanya dulu lah. Dulu waktu di Dante, tadi kan masalah prioritas clock dan kawan-kawan, itu di-arrange sama Dante chip. Nah, Dante chip ini dipunyai oleh perusahaannya Audinet. Berarti kalau kamu produknya, anggap aja kalau perusahaan A nih mau pasang digital di dalam produknya, harus bayar. Beli chipnya Audinet. Ini bedanya ya, satu eksklusif, yang satu open source berarti. Yang satu open source. Milan AVB ini open source. Open source ya, jadi bedanya gitu ya. Tetapi juga nggak 100% open source loh. Ini harus hati-hati nih. Hati-hati ya. Kira-kira konsepnya sama nggak antara Microsoft sama Linux misalnya? Itu kan open source. Beda utamanya gini. Ini yang sering nggak dibahas. Ini hati-hati. Ini trapnya di sini. Mereka ngomongnya open source. Bener open source. Tapi kalau kalian implement AVB, switch Anda harus AVB kompatibel. Garis bawah. Itu garis bawah besar sekali. AVB kompatibel. Dan switch yang AVB kompatibel tidak banyak. Jadi sampean rungan nang glodok tuku switch dicepke burung tentu murup. Salah satunya yang banyak dipakai namanya Luminex. Itu mahalnya minta ampun. Benar. Kenapa? Karena bandwidth-nya lebar. Betul ya? Bukan. Tadi. Nah, balik lagi ini sorry ya, ini aku berusaha urut supaya netizen bingung gitu ya, supaya jangan bingung. Ini kenapa kok bisa gitu? Netizen itu neng negara Konoha. Kalau di Indonesia kita netisound. Oke. Maaf gitu ya. Balik maning. Ya, netisound ini ya. Jadi kalau tadi yang protokol prioritas clock ini yang handle dulunya adalah chip Brooklyn, sekarang harus dihandle oleh si switch. Jadi di dalam implementasi chipsetnya si switch tadi harus udah ada channel khusus dan protokol khusus untuk menghandle clock tadi. Itulah kenapa switchnya harus AVB kompatibel. Luminex memiliki itu. Salah satunya. Mungkin kalau mau cost-nya lebih rendah, bisa pakai Netgear. Netgear udah ada juga. Netgear ada. Presonus juga ada. Presonus jauh lebih affordable. Ya, jadi mungkin lebih. Luminex juga di Indonesia nyari ya masih susah loh ya. Nggak gampang. Mungkin netizen golek di Tokopedia. Luminex keluarnya mungkin QS. Itu switch hub bisa sampai 80 juta soalnya. Nah, justru itu. Kedua yang jadi susah begini. Kalau kita sampai di instalasi besar, kayak dulu kan saya pernah kerja di Kairos, kita install di hotel misalnya kayak gitu. Standar hotel IT tidak menerima switch hub kelasnya Luminex. Yang diterima kelasnya Aruba, kelasnya Cisco, kelasnya ini. Jadi Anda harus beli Cisco, tapi untungnya ada nih. Cisco switch yang kompatibel dengan AVB. Nah, tetapi nih, ini sekarang, pernah nanya nggak? Kok apa bedanya AVB sama Milan? Ayo, sekarang tak wali. Itu boleh dibahas. Ini AVB tidak sama dengan 100%, tidak sama dengan 100% dengan Milan. Karena Milan itu cuman company-nya doang, yang salah satu jenis flavornya, rosone sambal bajak sama sambal bawang. Nah, itu ya. Ada kemiripan, ada tapi nggak persis sama, nggak 100% kompatibel. Nah, itu kita harus tahu. Nah, jadi ceritanya di awal ini setahu saya ya,
Cisco ini dan Apple ini janji-janji muluk lah. Kita mau mengembangkan, kita mau support ini. Tetapi di tengah jalan kok dia mungkin melihat kok marketnya ini nggak terlalu gede ya, kita nggak terlalu ini. Kayak setengah pengembangannya ini kayak cucuk, R&D ini rak cucuk gitu. Iya, rak cucuk, rak balik duit, rak ini. Lalu salah satunya Mayer menspelopori. Aduh, kalau kita ini kayak gini terus nih, ngapain? Kita industri kita nggak bisa maju, kita ditinggalkan, tapi kita punya satu akar yang bagus nih. Yuk kita sama-sama produsen lain, nggak hanya harus dia terus nih yang tungguin Apple, tungguin Microsoft, tungguin Cisco untuk mengembangkan. Mari kita kembangkan kita sendiri. Kita industri lumayan gede. Salah satu pelopornya adalah Mayer, gitu ya. Karena di dalam aplikasinya Mayer dan penggunaan Mayer, dia membutuhkan tools seperti FVP. Ya, pendiriku Jos ngomong gini ya, kita bukan anti digital, tapi digital ini kok pacul. Pacul ini ada gunanya, ada tempatnya. Kadang-kadang kamu kalau pacul buat makan ya salah. Sendok buat makan bukan pacul. Cangkeme suwe. Ya itu ya. Jadi gitu ya. Tapi kalau kamu mau gali tanah kamu pakai sendok ya goblok. Ya itu kan. Nah, di aplikasinya Mayer mereka seperti Dimitri di Constellation, dia butuh menyebarkan audio di banyak tempat. Di linernya besar seperti Panther, dia butuh banyak tempat dia sebarkan. Tetapi cara analognya sangat repot, Nah, FVP adalah prasarana yang cocok sekali untuk mereka butuhkan itu. Jadi FVP itu semacam jalan tol. Jalan tol, multi lane, plong untuk menyebarkan audio ke banyak tempat kemana-mana. Bukan berarti kayak kita terus terang aja, kita juga di perusahaan kita juga membicarakan hal-hal seperti ini, mendiskusikan di antara engineers pengembangan produk ini mau kemana, industrinya mau kemana. Ya, aku rasa semua perusahaan begitu ya. Mana yang di prefer, mana ini. Nah, karena sekarang kamu nggak harus bayar kepada satu perusahaan namanya Audinet, orang mulai lebih ngelirik gitu ya, lebih ngelirik. Tapi intinya sebetulnya nggak pure open source gitu ya, karena dia harus menggunakan switch up yang betul-betul kompatibel dengan FVP. Nah, tetapi kan beban ini jadi lebih murah, bukan lagi di semua orang bukan lagi di perusahaannya. Jadi di perusahaan si speakernya, perusahaan mixernya, aku nggak harus invest. Iya, tadi gue mampir lihat gila bootnya Milan FVP kecil banget, udah kayak kaki 5. Tapi betul mie goreng mungkin. Beneran itu kayak kaki 5 tadi di ASI. Dante lebih gede. Dante lebih gede, punya boot sendiri. Padahal si Milan FVP ini dipakai oleh premium brand gitu. Dan kemarin sempat waduh, jadi hot issue banget ya, hot news L-Acoustic dan DNB collab gitu ya. Nah, tadi kita ngomongin aplikasi. Jadi aplikasinya Mayer di mana dia mau menyebarkan ke banyak speaker, ratusan speaker di dalam satu instalasi dari satu sumber, AVP perfect. Di aplikasi KV itu di mana kita mempreserve frekuensi range beyond 20K, di mana kalau kita ngomong 96 kHz saja, sampelnya cuma berapa? 5 loh, 5 sampel untuk mengkuantifikasi signal 20 kHz. Nggak bakal cukup. Nah, itu tadi masalah sendok seharuh pacul. Aplikasinya beda, penempatannya beda gitu ya. Jadi bagi KV itu ini dirasa kurang. Nah, ini supaya netizen yang awam kan supaya gampang ya. Di contohnya Ultra X kemarin kita lihat yang Mayer gitu ya. Bahkan Panther lah, itu Ultra X yang saya lihat kemarin sudah nggak ada input audio signalnya, bahkan istilahnya line level cable aja udah nggak pakai karena semuanya sudah UTP cable. Jawabannya bisa mesennya bisa milih. Nah, ini yang jadi pertanyaan dari banyak netizen yang masih awam ya, kita buat belajar ya. Emang yakin bisa gantiin itu kabel UTP untuk mengirimkan kabel audio signal? Balik lagi, aku akan menjawab yaitu tadi tergantung kebutuhan Anda, seberapa apa yang Anda cari. Gitu ya. Ada yang merasa nasi padang pedas, ada yang merasa nasi padang itu nggak ada pedas. Sekarang kita bicara Panther aja deh. Itu kan speaker gila 150 dB, linernya two way, tapi high power dan high technology, mahal udah nggak ketulungan gitu ya. Benar. Itu saja dia berani gitu. Kan dia bisa kan tanpa. Iya bisa. Di Panther ada 2 colokan, dia ada analognya juga ada loh, jangan salah. Panther masih ada analognya ya. Ultra X. Ya Ultra X itu Ultra X ada pilihan versi dan AVP. Pilihan. Opsional. Jadi opsional. Waktu order bisa pilih antara versi analog dan versi digital. Ada kebutuhannya. Balik lagi, bukan masalah Panther dan ini kita nggak ngomong merek orang
kualitasnya seperti apa. Aku nggak berhak untuk mengatakan seperti itu. Tetapi untuk kegunaan mereka, di mana Panther ini banyak box dan Meyer mau kendalikan suara per box, FEV perfect solution buat mereka. Jadi mereka kalau mau low mid contouring, mereka butuh kontrol signal satu-satu nih. Jadi mereka butuh tahu siapa dikirim box atas, tengah, bawah. Dulu di zaman analog setengah mati. Tapi DNB sudah bisa sekedar sampai impedansi ya, dengan sampai R1-nya dengan gitu R1-nya, tapi berapa kabel, ada ekstra staff kan. Nah, mereka mau menjadikan infrastruktur R1 antara audio dan kontrol dibedakan. Di Meyer mereka maunya satu kabel semua jalan. Nah, untuk kebutuhan itu dan target yang mereka, semua perusahaan punya target. Ya, sama aku tanya di sampean ya jujur-jujuran aja, dalam perusahaan juga ada target, saya mau ceilingnya begini. Tapi ada perusahaan lain, ceiling saya nggak begini, ceiling saya ada di tempat yang lain. Nah, itulah kenapa bagi Meyer, aku nggak bisa ngejudge Meyer, haknya Meyer. Bagi Meyer, informasi detail 5 sampel ini cukup bagi dia untuk di 20 kilo. Di brand lain nggak? Di brand lain tidak. Di brand KV itu karena kita mengejar bahkan speaker kita 20 kHz lebih. Informasi sampai 5 kilo. Oke, gampang ini. Preamp kita, saya pernah ngukur. Informasi sampai 500 kHz itu masih bisa di-pass through di preamp kita. Kalau saya lewatin itu FEV, informasi di atas 20 kHz completely gone. Nah, itu yang membedakan. So what do you think, Le? What next? Apakah Milan FEV atau FEV ini akan menjadi beratnya cuma satu. Kalau Milan FEV bisa membuat switch-nya murah, it will works. Aku sangat mendukung Milan FEV. Jadi tergantung third party company yang menjemput bola ya. Benar. Netgear ini mulai susah nih yang dapat switch FEV-nya. Aku pernah sama Ko Andre waktu itu kita lagi main-main, kita mau nyobain FEV. Nyari switch-nya ini kita kesulitan. Kita kesulitan. Waduh, sama Nelson waktu itu. Ini Sen, kita mau beli di mana nih? Waduh, akhirnya kita ketemu Prisonus. Karena nggak gampang untuk menemukan yang fully compatible. Jadi perlu dicatat itu. Tetapi bagi manufacturer, aku nggak mau bayar Audinate terlalu mahal. Ya, jadi akhirnya si Malakama. Ya kita tunggulah intinya siapa. Sekarang menurut pendapatmu secara pribadi, kita nggak ngomong merek, nggak ngomong kita dari background apa gitu ya. Menurutmu, which one better? Dante, Milan FEV, dan bagaimana kira-kira teknologi ke depan? Kalau aku lebih suka satu teknologi itu tidak dikuasai oleh satu company. Jadi nggak ada monopoli ya? Nggak ada monopoli. Aku lebih suka FEV ini karena balik tadi open source. Open source itu aku lebih suka. Karena kita ngalamin dulu waktu zaman aku di Kairos ya. Dia Audinate ada permasalahan, dia tidak bisa produksi Brooklyn switch, Brooklyn chipnya. Itu semua barang yang ada Audinate mati nggak jalan. Kita nggak bisa order, nggak ada barang yang semua. Terjadi shortage ketika pandemi dulu. Ketika pandemi nggak bisa supply, pabrik nggak bisa produksi. Ada perusahaan amplifier sampai nangis-nangis, ya kita kutip lah, bukan gua nggak mau supply lu, gua nggak bisa dapetin chipnya. Itu terjadi kalau kita hanya dikontrol oleh satu entity. Kalau dikontrol oleh banyak entity, mungkin Netgear lagi nggak ada barang, tapi Presonus ada. Ini kira-kira hubungannya kayak hilirisasi Pak Jokowi ini sekarang. Jadi ketika di monopoli satu ini, wah itu permainannya dampaknya ini luas sekali. Ya kita harus berpikir global gitu. ya. Jadi nggak bisa nikel dikuasai satu orang atau di loss juga nggak bisa. Itulah kenapa perlu ya dalam tanda petik ini. Ya untuk perkembangan FEV sih aku berharap tadi ada low cost switch gitu ya. Tapi juga dari sisi KV itu kita berharap FEV juga secara standar berkembang ke satu titik di mana mungkin KV itu akan bisa menganggap ini cukup baik untuk kebutuhan kita. Walaupun di sekarang kita menganggap masih kurang nih gitu ya. Nah, ini ya netizen se-Indonesia Raya. Mungkin masih ada banyak teman-teman netizen yang belum bisa ngunyah nih apa yang kita ngomongin ini panganan opo, AVB, opo Dante opo gitu ya. Tapi itu sebabnya kita ada namanya berani belajar audio di sini. Ikuti konten-konten Pro Media Innovative Solution Channel. Kalau masih bingung, cari konten yang sebelumnya, belajar. Karena belajar itu nggak harus di kelas, nggak harus di universitas. Kita belajar sambil ngobrol sama Raja Terakhir, sama... Nah ini saya belum punya kesempatan nih ketemu Raja Terakhir ini. Sekarang saya ketemu sama sahabat lama, Hopeng lama gitu ya. Dan ternyata sekarang sudah ada di Cafe itu. Kita membahas
what is the next gitu ya. Jadi netizen jangan lupa terus share, komen, kasih masukan, karena masukan yang baik, kritik yang baik adalah kritik yang memberi solusi. Bukan untuk kebaikan kita, tapi demi kemajuan Pro Audio di Indonesia. Karena ketika audio engineer di Indonesia, know-how-nya, knowledge-nya makin bertambah, maka Pro Audio di Indonesia juga pasti akan lebih maju. Gitu. Itulah adanya Pro Media. Kita mau berbagi, bukan karena kita lebih, tetapi nggak ada satupun kita yang lebih. Ya. Kita ada untuk saling memperlengkapi, untuk saling nutupi kelemahan kita satu dengan yang lain, supaya industri kita makin maju. Siapa lagi yang jaga industri kita kalau bukan kita sendiri? Setuju? Bro Leo? Mantap, thank you banget buat diskusinya. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan konten-konten selanjutnya dari Barcelona ISE 2024. Kita podcast bareng sama Leo Tanzil, Technical Director Asia Pasifik Kevito. Mungkin kita akan lanjut di podcast part 2-nya nanti di Indonesia, yang pasti sambil dia kangen mangan rawon. Oke, netizen se-Indonesia Raya, terus ikuti channel Pro Media Innovative Solution, your trusted Pro Audio partner. Sama-sama katakan peace.